Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran eh, kelima atau pertemuan kelima dalam materi persamaan diferensial. Di sini saya akan menjelaskan materi persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N yang terdapat dua submateri, yaitu persamaan yang dapat diselesaikan ke P, yaitu F dalam kurung X, Y, P sama dengan 0, atau biasanya disebut menyelesaikan persamaan diferensial dengan cara faktorisasi. Lalu yang kedua itu ada persamaan diferensial yang dapat diselesaikan ke X. Baiklah teman-teman, di sini sebelum masuk ke submateri kita jelaskan persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N itu apa, yaitu bentuk dari persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N adalah A0 XY dikali dy per dx pangkat N ditambah A1 dalam kurung X, Y dikali dy per dx pangkat N min 1 ditambah A2 dalam kurung X, Y dikali dy per dx pangkat N min 2 ditambah sampai dengan N XY sama dengan 0. Dengan memisahkan dy per dx-nya sama dengan P. Ini ya teman-teman. Kita misalkan dy per dx-nya itu sama dengan P. Maka bentuk di atas dapat dinyatakan dengan sebagai berikut. Nih, ini sama yang ini, cuman dy per dx-nya itu diganti P pangkat N. Jadinya A0 dalam kurung X, Y dikali P pangkat N ditambah A1 dalam kurung X, Y pangkat P N-1. Jadi semuanya diganti P. Makanya sampai AN dalam kurung X, Y sama dengan 0. Dan dari persamaan ini bisa kita tulis F dalam kurung X, Y, P, P1, P2, P3, dan seterusnya hingga Pn. Terdapat contoh soal agar kalian paham untuk persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N, yaitu ada contoh soal X, Y dikali dy per dx pangkat 2 min dalam kurung X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat dikali dy per dx ditambah dalam kurung X kuadrat ditambah XY sama dengan 0. Makanya tadi sesuai perintahnya dy per dx itu diganti oleh P, jadinya dy per dx ini diganti sama P. Jadi dalam kurung XY dikali P kuadrat ditambah min dalam kurung X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat dikali P ini ditambah X kuadrat dalam kurung X kuadrat ditambah XY sama dengan 0. Itu teman-teman untuk diferensial tingkat 1-nya. Lalu persamaan yang dapat diselesaikan ke P, yaitu F dalam kurung X, Y, P sama dengan 0. Bentuk dari persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N adalah yang tadi, tetapi di sini di mana F-nya adalah fungsi dari variabel X dan Y. Jadi X dan Y ini nanti dirubah menjadi F. Makanya diperoleh P. Ya, tadi kan berubah jadi P ya. P min F1 dikali P min F2 ini ya, dikali P min F3 sampai P min F4 sama dengan 0. Dari bentuk di atas diperoleh ini tadi
P min F1 sama dengan 0. Jadi dia tuh dipisah-pisah, disendiri-sendiriin ini. P min F2 sama dengan 0, P F3 sama dengan 0, sampai P min Fn sama dengan 0. Nah, ini menjadi P sama dengan, ini tuh pindah ruas, jadinya makanya dia jadi positif. P sama dengan F1, kita tulis lagi, F1 dikali X, Y, P sama dengan F2 X, Y, P sama dengan F3 sampai Fn, menjadi P-nya tadi kan yang di atas dia itu di dy per dx sama dengan P. Nah, ini P-nya dirubah menjadi dy per dx sama dengan F1 dikali dalam kurung X, Y, P-nya tadi dy per dx, begitu seterusnya sampai menjadi F1 dalam kurung X, Y, C. Ini sama aja kan nanti ada C-nya, variabel C berarti sama dengan 0. Ini tuh dijabarkan untuk menemukan bentuk umum dari persamaan diferensial tersebut. Jadi kita temukan umumnya yaitu F1 dalam kurung S, Y, C sampai Fn Fs, Y, C sama dengan 0. Langsung aja ke contoh soal biar tidak biar paham dan enggak pusing ya teman-teman. Jadi ada contoh soal, tentukan jawab umum dari persamaan diferensial X kuadrat dikali P kuadrat ditambah X ditambah 3XY P ditambah 2Y kuadrat sama dengan 0. Kita bisa menggunakan penyelesaian ini ya, biar kayak gini biar kalian enggak pusing, sama itu difaktorkan. Jadi fungsi ini X kuadrat P kuadrat ditambah X 3XYP ditambah 2XY kuadrat sama dengan kita faktorkan. Kalau kalian sudah paham lah tentang memfaktorkan sebuah fungsi, bagaimana ketika dikalikan dia kembali ke awal, yaitu faktornya menjadi XP ditambah Y dikali XP ditambah 2Y sama dengan 0. Makanya ini nanti ada dua hasil, yaitu ini yang pertama dan ini yang kedua. Makanya dia XP ditambah Y sama dengan 0 dan XP ditambah 2Y sama dengan 0. Lalu langkah yang kedua, dicari satu persatu dengan cara mensubstitusikan Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan P, kemudian diintegralkan. Akan kita selesaikan yang pertama. Yang pertama itu XP ditambah Y sama dengan 0. XP ditambah Y sama dengan 0, itu P-nya kita ganti dengan dy per dx. Kalau yang awal tadi kita diganti dengan P, ini P-nya diganti dy per dx. Jadinya X dikali dy per dx ditambah 0 sama dengan ditambah Y sama dengan 0. Makanya ini menjadi dikaliin dx ya teman-teman, untuk menghilangkan pernya menjadi x dikali dy ditambah y dikali dx sama dengan 0. Kalau kayak gini kan tidak bisa diintegralkan, makanya kita rubah menjadi dy per y ditambah dx per x ini dikaliin ini dikaliin 1 per x ya. Hanya kalau kayak gini bisa kita integralkan ya teman-teman. Jadi integral dari dy per y ditambah integral dari dx per x sama dengan 0. Integral dari dy per y ditambah integral dari dx per x sama dengan c. Jadi integral dy per y itu ln y. Oke teman-teman, kita ulang. Itu integral dari dy per
D per Y ditambah integral dx per x itu ln Y ditambah ln x sama dengan ln C. Jadinya ini kan kalau ditambah menjadi ln xy sama dengan ln C. Jadinya bisa kita tulis xy sama dengan C. C-nya pindah, xy min C sama dengan 0. Ini menjadi persamaan pertama karena kita masih mempunyai hasil yang kedua tadi ya teman-teman. Akan diselesaikan ini yang kedua tadi akan diselesaikan dalam kurung xp ditambah 2y sama dengan 0. Makanya kita ganti tadi p-nya sama seperti yang di atas. Makanya xdy ditambah dy ditambah 2y dx sama dengan 0. Ini nggak bisa diintegralkan, makanya kita rubah menjadi dy per 2y ditambah dx per x sama dengan 0. Ini sudah bisa kita integralkan. Kita integralkan integral dari dy per 2y ditambah integral dx per x. Ini ln y per 2y ditambah ln x sama dengan ln c. Ini tinggal ln y ditambah 2 ln x sama dengan ln c. Sehingga kalau kita jumlahkan menjadi ln x kuadrat dikali y sama dengan ln c. Itu bisa kita tulis x kuadrat dikali y sama dengan c, c-nya itu pindah menjadi x kuadrat y min c sama dengan 0. Itu menjadi persamaan kedua. Jawaban ada gabungkan dari solusi pertama dan solusi kedua, yaitu tadi itu sudah kita temukan digabungkan menjadi x y min c dikali x kuadrat y min c sama dengan 0. Itulah persamaan diferensial terhadap y. Lalu ada persamaan yang dapat diselesaikan ke x. Dari bentuknya x sama dengan f dalam kurung yp, maka x sama dengan fyp. Bisa ada rumusnya dx per dy sama dengan do f per do y ditambah do f per do p dikali dp per dy. Nah, dx-nya ini kalau di persamaan diselesaikan ke x, ini dia diganti 1 per p sama dengan tetap ininya. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan jawaban umum dari persamaan diferensial x sama dengan y ditambah p kuadrat. Penyelesaiannya ini kan dia udah ya teman-teman, dia udah seperti ini. Jadi x sama dengan y ditambah p kuadrat. Nah, x-nya itu diganti dx per y. Kita turunkan nih. Kita turunkan. Y ini kita turunkan terhadap y, yaitu 1. Terus p kuadratnya kita turunkan terhadap p, yaitu 2p dikali d per dy. Lalu kita sudah sesuai dengan bentuk umum ini. Kita rubah ke bentuk umum yang kedua, yaitu 1 per p dx per dy nya kita rubah menjadi 1 per p. 1 per p sama dengan 1 ditambah d ditambah 2p dikali dp per dy, sama aja ya teman-teman. Lalu kita dari persamaan ini, satunya ini pindah ruas ke kiri, yaitu 1 per p min 1 sama dengan 2p dikali dp per dy. Nah, ini kita kalikan dy-nya karena di persamaan x ini kita mencari nilai y-nya teman-teman. Jadi dikaliin dy menjadi dy sama dengan 2p per ini kan kalau dijadi pindah ruas jadi bagi ya teman-teman. Jadi 1 per p min 1 dikali dp. Nah, dari sini kita kaliin p-nya teman-teman biar kita enak ngitungnya. Jadinya dy sama dengan dikaliin p 2p kuadrat, ini dikaliin p jadi min p ditambah 1 dikali dp. Dan ini kita faktorin. Ini kan kalau kita kaliin lagi, kita kembali ke awal ya teman-teman, 2p kuadrat.
dy sama dengan 2 dikali 2 dalam kurung p kuadrat min 1 ditambah p. Ini kalau dikaliin ini kan habis ya. Jadinya tetap kembali ke awal, min p ditambah 1. dy sama dengan ini kita rubah jadi min 2 dalam kurung p kuadrat min 1 ditambah p. Ini kita keluarkan minnya. Nah, kalau dikaliin sama aja ke atas lagi, jadi dy sama dengan ini kenapa sih dapat hasilnya seperti ini? Dari mana? Dari atas. Jadi kalau semisal penyebutan membilang itu lebih pangkatnya lebih besar pembilangnya, kita bagi dengan penyebutnya. Jadinya diperoleh p ditambah 1 ditambah 1 per p min 1. Jadinya dy sama dengan min 2 dalam kurung p tambah 1 ditambah 1 per p min 1 dikali dp. Tadi ada dp-dp-nya teman-teman, nggak ketulis. Lalu kita kaliin teman-teman. Jadi dy sama dengan 2 min 2 p min 2 min 2 per p min 1 dp. Lalu kita integralkan. Integral dy sama dengan integral ini min 2p min 2 min 2 per p min 1 dp. Integralnya y sama dengan min ini diintegralkan min p kuadrat min 2 ln p min 1 ditambah c. Lalu x sama dengan x ditambah p kuadrat. Ini itu tadi karena terus x sama dengan min p kuadrat min 2p min 2 ln dalam kurung p min 1 ditambah c plus p kuadrat. Ini soal tadi ya teman-teman, kita masukkan. Karena y ini kan tadi yang sudah dibilang y persamaan x tadi kita itu sama aja mencari y. Nah x ini diganti sama persamaan ini, jadinya x sama dengan ini kita kerjakan dan persamaan ini kita kerjakan menjadi x sama dengan min 2p min 2 ln dalam kurung p min 1 ditambah c. Jadi jawaban umumnya itu bisa pakai x dan y, itu sama aja ya teman-teman. Bisa yang ini x-nya, bisa yang ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih apabila ada penjelasan yang kurang dan perkataan yang belibet. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.